Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Menyusul dengan ditunjuknya Simon Aloysius Mantri sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon sebenarnya bukan orang baru di Pertamina. Simon sudah 4 bulan belakangan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina yang ditetapkan pada RUPS Tahun Buku 2023 Pertamina yang digelar 10 Juni 2024. Simon menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024. Sebelumnya menjadi Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Simon juga sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energi dan Direktur Keuangan PT Agroindustri. Simon merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung. Pemerintah segera merampungkan peraturan pemerintah mengenai hapus tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bank BUMN. Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan alias UU PPSK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, payung hukum mengenai hapus tagih saat ini diperlukan oleh Bank Plat Merah. Kebijakan ini akan mendorong program-program pemerintah yang terkait sektor pertanian. Dia menjelaskan program terkait pertanian tidak dapat berbelanja optimal jika Bank BUMN tidak melakukan hapus tagih kredit mangkrak. Pasalnya banyak debitur yang tidak dapat akses pembiayaan karena masuk daftar hitam di Slik Otoritas Jasa Keuangan. Erlangga juga menambahkan bahwa praktik hapus tagih sudah lazim dilakukan oleh bank swasta. Sementara itu, Bank BUMN memerlukan aturan yang lebih rigid untuk melakukan hal tersebut agar memberikan kepastian hukum bagi yang melakukan. Sebelumnya OJK menegaskan bahwa ketentuan khusus hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi bank milik pemerintah hanya terkait segmen UMKM. Kementerian Perindustrian mengaku telah menerima surat dari Apple terkait kelanjutan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto, bahkan telah memberikan ultimatum ke Apple terkait hal ini. Eko mengatakan Kemenperin sudah menerima surat dari Apple. Apple disebut ingin bertemu pihak Kemenperin dan menjelaskan kepada Menteri. Di sisi lain, Kemenperin pada prinsipnya mendorong Apple mempercepat realisasi kebutuhannya. Kemenperin sendiri tetap membuka pintu lebar-lebar kepada Apple untuk bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia. Namun Eko meminta Apple untuk melaksanakan syarat yang sudah diberikan Kemenperin menyangkut tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Apple untuk segera merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia sebesar 240 miliar rupiah dari total 1,71 triliun rupiah. Apple sendiri tercatat baru menggelontorkan investasi 1,48 triliun rupiah. Angka itu relatif kecil dibandingkan produk yang didatangkan Apple ke Indonesia. Dampak perubahan iklim terjadi hingga membuka sejarah manusia di bumi. Sebuah dunia lain di bawah es pun ditemukan. Tanda kiamat pemanasan global ini terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan kadar karbon dioksida dan gas rumah kaca lain di atmosfer. Akibatnya temperatur bumi naik dan menjadi panas hingga mencairkan es yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Arkeolog menemukan bukti kehidupan manusia selama berabad-abad lalu. Salah satunya adalah penemuan jasad manusia yang terawetkan selama ribuan tahun atau dikenal sebagai Otzi yang ditemukan di Pegunungan Alpen pada 1991. Material-material barang di sekitar Otzi bisa langsung diteliti karena pengawatan yang dilakukan. Sebab tanpa diawetkan, material organik yang pernah hidup akan segera membusuk. Material itu termasuk serat tanaman, kayu, dan kulit. Penemuan itu membawa para ilmuwan pada abad Neolitikum di Pegunungan Alpen. Ini meluncurkan bidang yang disebut arkeologi bongkahan es.
Selain itu, para arkeolog juga menemukan jejak manusia yang terkubur ribuan tahun lalu dari penelitian bongkahan es dan material yang digali di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Misalnya ditemukan bukti manusia yang berburu dan menggembalakan rusa kutub sejak 6.000 tahun lalu. Penemuan berasal dari terowongan sepanjang 70 meter yang diukir di lapisan es Juvon di Norwegia.